Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Setia menjadi muridnya. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana akhir hidup murid Kristus? Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa perkara bagaimana akhir hidup setiap murid bukanlah hal penting untuk kita urusi, karena yang paling penting adalah ikutlah aku. Apakah akan ada ganjaran besar atau tidak, semestinya bukanlah hal yang dicari oleh seorang murid. Panggilan pokok seorang murid tidak lain dan tidak bukan adalah mengikuti Yesus Kristus dengan setia. Santo Paulus mengalami berbagai kesusahan pada akhir hidupnya, dan kita pun tahu akhirnya Santo Paulus wafat sebagai seorang martir. Namun semuanya Santo Paulus maknai sebagai bagian dari sukaduka kemuridan Yesus, tanpa memperhitungkan jasa dirinya dan upah yang diharapkan. Dalam setiap sukaduka sebagai murid Tuhan, kita dapat meneladani Santo Paulus untuk memaknai semuanya sebagai wujud kesetiaan seorang murid. Panggilan murid hanyalah mengikuti Yesus Kristus dengan tulus dan setia. Selebihnya adalah hak Tuhan. Kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, berilah kami semangat ketulusan hati, agar kami tidak mencari kepentingan diri, tetapi selalu hidup untuk melakukan kehendak-Mu.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.